Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Syukur, mahasiswa PPG PAI Batch 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 lokakarya pengembangan media berbasis LKPD, digital, dan aplikasi. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi menyambut usia balik, yaitu perjalanan menuju dewasa. Selamat datang, Bapak ucapkan pada semua yang menyaksikan video kali ini. Mari kita bahas masa transisi yang penting ini, masa di mana kita berkembang menuju dewasa. Usia balik dipenuhi dengan perubahan yang menarik dan menantang tentunya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Definisi usia balik. Pengertian, usia balik adalah tahap perkembangan manusia ketika tubuh mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Ciri-ciri perubahan fisik meliputi pertumbuhan tinggi badan, perkembangan organ reproduksi, dan perubahan penanda seperti tumbuh rambut. Secara peta konsep untuk menyambut usia balik itu ada 3 yang harus dijelaskan, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban bagi anak yang telah balik itu apa. Perubahan fisik dan psikologis. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Perubahan fisik yang paling terlihat adalah pertumbuhan tinggi badan, perkembangan otot, dan perubahan proporsi tubuh. Yang kedua, ada perubahan signifikan dalam emosi, termasuk perubahan suasana hati yang lebih sering, sensitivitas yang meningkat, dan eksplorasi jati diri. Yang ketiga, pencarian identitas. Masa ini adalah periode pencarian jati diri di mana individu mencari tahu siapa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin hidup. Yang keempat, perkembangan kognitif, kemampuan berpikir kritis dan abstrak meningkat, serta munculnya rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk belajar lebih banyak. Ada tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi hanya pada perempuan saja secara ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Jadi suatu cerita, tengah malam Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 02.00 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. "Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi," kata Lukman. Aku gak sengaja kencing, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. "Wah, sudah besar, kok masih ngompol?" canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. "Tunggu, Ahmad, air kencingnya kok sedikit? Kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur?" tanya Lukman. "Iya nih, nggak tahu juga aku," jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. "Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh pada ngompol tadi?"
selidiki Lukman. Aneh, enggak tuh, tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi? Mimpi apa? Tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya, yang jelas waktu mengompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa, jawab Ahmad. Gak salah lagi, kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Nah, itu cerita tentang mimpi basah. Selanjutnya adalah yang kedua secara perubahan menurut ilmu fikih adalah haid, menstruasi bagi anak perempuan. Maka ada beberapa tantangan di usia balik, yaitu tekanan sosial, memenuhi standar kecantikan, tekanan untuk berprestasi, dan ekspektasi teman sebaya dapat menjadi sumber tekanan. Terus konflik keluarga, perubahan perilaku dan kebutuhan yang berbeda dapat memicu konflik dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Ketidakpastian, perubahan fisik dan emosi yang cepat bisa menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam memahami diri sendiri dan tempat mereka di dunia. Berikutnya masalah kesehatan. Di usia balik adalah waktu untuk masalah kesehatan seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain. Juga termasuk secara ilmu fikih yang ketiga adalah perubahan usia berumur 15 tahun ke atas. Jadi secara umur 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah sudah mencapai usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Maka berkewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Untuk itu peran keluarga dan lingkungan, yaitu dukungan emosional orang tua dan keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, pengertian dan rasa aman. Selanjutnya komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak tentang perubahan fisik, emosi dan seksual. Pendidikan seksual, memberikan pendidikan seksual yang tepat dan komprehensif untuk membantu remaja memahami tubuh mereka dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Maka untuk mandi hadas besar, tata cara mandi besar yaitu mencuci kedua telapak tangan, lalu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun, berwudu sempurna, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut, menuangkan air pada anggota badan. Yang terakhir adalah membasuh kaki. Maka perlu juga menjaga kesehatan mental. Yang pertama mencari dukungan, berbicara dengan orang tua, guru, konselor atau teman yang dekat dipercaya tentang perasaan dan kekhawatiran. 2. Aktivitas sehat, melakukan olahraga, hobi atau kegiatan yang disukai untuk melepaskan stres dan meningkatkan mood. Yang ketiga, pola hidup sehat, mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan sehat, menghindari kebiasaan buruk, merokok atau minuman alkohol dan lain-lain. Maka ada larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu sholat, sujud, tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di masjid, begitu pula tawaf. Itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Untuk itu perlu juga yang sudah usia balik mengembangkan potensi diri. Yang pertama mengenali bakat dan minat yang dimiliki dan mengeksplorasi potensi yang ada. Selanjutnya mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan seperti komunikasi, problem solving, dan teamwork. Selanjutnya menentukan tujuan.
dan membuat rencana mencapai tujuan tersebut. Terakhir, penutup pembekalan untuk usia balik. Usia balik adalah masa yang penuh dengan perubahan, tantangan, dan peluang. Dengan bakal pengetahuan dan dukungan yang tepat, kita dapat melewati masa ini siap untuk masa depan yang cerah. Mungkin di lain waktu akan dijelaskan tentang perubahan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.